Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan gua Kuku di seputar ikan hias. Gua lagi ada di tempatnya Bang Bayu. Bang Bayu dia eksportir ikan koi dari Blitar. Iya dong, kan datengin dari Blitar ke sini dong, ekspor dong. Ya, pasti. Impor. Nggak, Bang Bayu ini apa sih, breeder apa seller atau apa sih? Semuanya gua Breeder juga. gua breeder juga, gua seller juga. Gue juga bisa buat titip ikan ya teman-teman, misalnya kalau mau kemana-mana gitu bro ya, mau keluar kota itu bisa nitip ikan juga ke gua kalau emang di rumahnya nggak ada yang bisa ngurus gitu. Oh iya. Lu dari sejak kapan bro main kayak begini bro? Gua dari 2017 akhir sih main. Waktu itu terobsesi sama satu ikan ya. Gue suka sama satu ikan tuh, itu jenisnya tuh goromo ya. Tapi goromo itu budo ya, yang budo ya. Budo itu bisa cuman dicetak di negara kita aja loh. Budo goromo loh. Budo goromo namanya? Iya. Budo goromo itu baru bisa cetak di tempat kita. Dan waktu gua show di Bandung, kalau nggak di Bandung, di Tangerang, itu 10 ekor sama orang Thailand itu Thailand kan jurinya ya. Thailand dibawa ke Thailand itu seharga 10 ekor 15 juta. Itu teman gua dari Blitar, ada pasar koi. Mantap banget. Itu di negara lain nggak ada ya? Kita doang adanya? Nggak ada. Gua coba pernah tanya ke ke senior gua ya, ada pasar koi. Dia bilang di Jepang pun nggak bisa cetak budo goromo. Budo goromo? Mereka bisa ai goromo bisa mereka cetak. Tapi kalau budo goromo khusus di Indonesia itu pun masih jarang banget ikannya yang benar-benar budo. Budo itu kan hitam, hitam putih, putihnya tuh ngeplak, hitamnya tuh bagus. Makanya jangan sepelein ikan-ikan Indonesia lah. Iya. Bersaing juga ya. Nggak, ya benar sih, nggak semua ikan dari Jepang itu bagus, nggak semua dari ikan koi dari Indonesia itu jelek ya. Tetap ada keunggulannya masing-masing lah ya. Untuk tahu ikan semua, untuk tahu kita ikan bagus itu ya di show tempatnya. Oh iya benar. Di kontes tetap. Ya mau dia punya impor, dia punya lokal. Tapi ente main ikan apa aja bro? Maksudnya ikan lokal aja atau impor atau? Impor belum. Sempat main, cuman kayaknya masih belum bisa, karena mungkin mahal juga ya. Iya, memang. Lumayan harganya. Tapi kita sih masih main yang ya lokal ya. Lokalan Blitar. Oh, Blitar, dari Blitar. Tapi juga breeding sendiri. Udah lama sih nggak breeding nih. Kangen breeding gitu kan. Ini kalau teman-teman tahu nih sebelahnya nih, itu empang semua. Gila. Berarti dari ikan-ikan dari Blitar semua ya bro? 90% Blitar. Masih jenis macam-macam ya? Jenis macam-macam. Cuman sekarang lagi banyak sih di Showa ya. Showa, Utsuri, Shiro, Kakusangke gitu. Nah, ntar gue mau nyerok nih. Jadi ceritanya gue kesini kenapa? Jadi kemarin tuh ada subscriber gue tuh WA. Dia minta ini bro, minta ikan Seri apa? Kohaku, pokoknya mix gitu ya. Tapi yang bagus gitu kan. Nah, gue nggak ada stok kan, akhirnya ya. Gue ada bagus nih Bayu stok. Nih gue. Cuma ukurannya 15 cm. Gak masalah. Yang penting sesuai ntar gue ini. Nah tujuannya itu, jadi gue sini mau nyari ikan. Gue tau lah di sini kualitasnya oke banget lah kalau ikan. Kayak gue kemarin gue mau nyerok ini. Ntar sekalian kasih tips tuh buat teman-teman cara milih ikan yang baik itu kayak gimana. Karena banyak yang masuk pertanyaan itu selalu nanya, Bang, itu gimana cara, saya ini awam nih gitu kan, gimana caranya milih ikan koi itu, kalau mau beli itu gimana caranya milihnya. Ntar sekalian sama masternya nih diterangin ntar. Siap. Dari
pokoknya akar-akarnya lah. Iya. Nah, Kita kuras semua. Terus- Sebenarnya simpel banget. Tapi kalau nggak tahu bakal acak-acakan semuanya, bakal Iya, mati. Makanya nanti kita bakal tapi kalau musim pengaruh juga bro, misalnya dari musim panas, musim hujan itu pengaruh nggak sih pengaruh ke banget. kesehatan Nah, ikan? nanti juga dikasih tahu juga harus apa aja kasih pakannya. Gimana cara kasih pakannya ketika musim panas. Nah boleh tuh, gimana tuh? Kan caranya? ini posisinya gini ya, kalau musim panas itu kan suhu air itu kan dia malah dingin. Nah, gimana caranya kita tetap si ikan itu dalam keadaan hangat gitu. Jadi Bakal saya kasih tahu lah itu. ikan koi itu berarti cenderung hangat atau dingin? Sebenarnya di habitatnya di Jepang sendiri karena ada beberapa musim gitu ya, dia lebih dingin dia. Dia Dingin bagus ya? dingin. Dia tahan dingin, tahan panas juga mungkin ya. Sebenarnya Lebih dia, bagus dia dingin. simpel sebenarnya ikan tuh. Cuman karena perawatan air sih sebenarnya kita harus main air harus bagus lah. Iya, jadi kita bukan pelihara ikan tapi pelihara airnya. Itu kuncinya ya. Coba semua sih, semua breeder ataupun seller pasti kalau udah di vlog atau gimana pasti ngomongnya air. Air, Iya, memang. nggak kemana-mana pasti air. Emang air. tuh. Tapi ini nanti saya kasih tahu cara simpelnya, simpel banget. Kita nggak usah pakai heater, kita pemanas itu heater ya, nggak usah pakai apa ya, pokoknya obat-obatan yang lain lah, cukup garam. Lu pakai garam doang? Nggak pakai obat-obatan? Nggak pakai. Garam doang? Itu Cakep loh, gua tadi lihat di situ cakep banget. garam. Dan itu untuk karantina. Kalau untuk ikan mau kirim itu ada obatnya, nanti gua kasih tahu obatnya. Buat Wah, kirim iwaknya. Lu ngedatengin ikan dari Blitar itu berapa banyak biasanya bro? Sekali datang gitu? Belum lama kemarin gua bawa 500 ekor, 500 tapi size kecil. kecil ya? Tadi aku mau vlog tadi bareng-bareng kan. Cuman karena datang pagi, sorenya habis. Gua kan Gile. Emang kalau banyak sih. seller udah terpercaya kayak gitu bro. Alhamdulillah. Ya, Terus biasanya datang itu kecil atau gede atau macam-macam? nah kalau sekarang nih Hmm. karena gue lihat sih peminat koi ini kan udah mulai banyak, merajalela nih. ah. Wah, banyak kan. Ya. Makanya gua coba cari yang kecil. Oh kecil. Karena pas gua cek video gua sebelumnya waktu gua sama Isma itu 75%-nya tuh temen-temen tuh mintanya size kecil. Size kecil ya? Saya pemula, saya minta size kecil. Nah, di video ini tolong nanti simak semuanya. Jadi lu semua nih temen-temen lu tahu gitu. Lu punya kolam, lu harus gimana gitu. Iya. Kalau lu mau simpelnya gitu. Ini ibarat apa ya? Lu ilmu gratis lah gitu gua kasih. Asik. Kalau yang kesini Iya, bro. biasanya pasti gua suruh bayar. Suruh bayar tuh. Ini Tapi nggak enggak bayar sih. tuh. Gua biasanya kalau treatment ke orang, kita ke kolam, ke konsumen misalnya kan bermasalah kolamnya kenapa, gua pasti datang ke sana. Jadi servis lah ya, servis. Pasti gua ini. Iya, karena memang sebelum pelihara koi ya pelihara kolamnya dulu. Kalau Iya. kalau nggak ada kolamnya ya jangan beli koi dulu. Bener. Kolam dulu minimal sih bikin fiber lah. Nah, ini bro, ini yang sering ditanyain juga sama teman-teman nih. Kadang-kadang teman-teman itu habis beli ikan, itu nggak lama di kolam mati. Itu kenapa penyebabnya, bro? Pasti itu langsung masuk kolam. Ya, karena itu menurut gua salah banget itu. Itu harus gimana? Harus gimana? Lu semua kalau bisa punya kolam, misalnya punya kolam koi, walaupun ada atau enggak isinya, minimal ikan itu karantina dulu di akuarium. Makanya punya kolam harus punya akuarium buat karantina ikan. Nah, itu pentingnya akuarium. Ketika ada yang sakit, ada yang baru datang, itu karantina di akuarium gitu. Jangan sampai ikan datang dari Blitar atau dari seller Bogor gitu dari sini, ikan nggak dikarantina lagi, langsung masuk ke aja kolam. Nggak tahu-tahu lama-lama ini pada biru. Ini biasanya sih ikan tuh kalau ikan udah mau sakit biasa ini biru dulu nih, karena dia mentok-mentok kan. Oh Terus kedua, iya. Pingsangnya tuh suka
putih-putih itu udah susah. Mojok gitu kan. Nah, itu ikan Habis mojok ntar lama-lama mati. Nah. Yang lain kena semua. Kalau Aeromonas bisa kita atasi, masih bisa atasi. Kita masih ada obatnya. Itu harus karantina dulu. Gimana cara karantina, Bro? Jadi kalau misalnya nih gua ikan mana nih? Ini gua beli ikan nih habis ini nih, beli ikan. Habis beli ikan sampai rumah apa yang harus gua lakukan sampai rumah? Kalau misalnya ikan di sini kan udah rapi karantina nih. Udah pokoknya udah terbebas dari kutu, jamur semuanya. Di sana pun harus karantina lagi. Tapi itu minimal airnya harus endep. Udah ada air di akuarium itu selama seharian lah. Jadi harus udah disiapkan ibaratnya bak karantinanya harus udah ada isi airnya itu isi air yang udah kemarin lah ya, air kemarin lah ya. Sama aeratornya harus. Di aerator harus muter dulu. Terus udah gitu aja udah tahan. Nanti kalau misalnya udah bawa ini ikan dibawa sana diapungkan dulu. Di bak nggak apa-apa, jangan di kolam atau mau di kolam terserah. Kalau ikannya banyak di kolam nggak apa-apa. Tapi di bak dulu. Di bak nggak apa-apa. Di apa namanya? Di akuariumnya nggak apa-apa. Oh, diapung kan? Diapung. Oh, jadi dimasukin sama plastiknya ya. Jadi jangan dibuka dulu oksigennya ya gitu. Benar. Jadi itu tujuannya buat nyamain suhu antara suhu luar sama yang di dalam kantong. Nah, terus, Bro? Udah gitu nanti kalau udah saya sih nyaranin biasanya ke teman-teman tuh 30 menit ya. 30 menit ya. 30 menit. Apa namanya? Waktunya, waktu aklimatisasinya itu. Terus 30 menit masukin ke udah gitu dibuka di airnya tuh air yang di akuarium itu atau di bak dimasukin ke plastik dikit-dikit ya. Sedikit-dikit aja nggak usah banyak. Nanti udah lama udah sekitar 1 menit baru masukin ke tempat karantina. Kalau saya pribadi karantina nggak pakai heater kalau untuk ikan datang, kecuali ikan sakit. Oh, oke. Jadi heater itu dipakai untuk ikan sakit ya. Tapi kalau ke karantina ikan baru datang sebetulnya nggak perlu. Nggak perlu. Kecuali ada penyakitnya ya, baru pakai heater. Kalau gue sih nggak pernah. Kalau enggak ya cukup akuarium dikasih apa? Aerator atau filtrasi gitu cukup ya. Kalau ini aeratornya kencang gitu. Terus apa lagi kasih apa? Nah, udah gitu udah kasih garam aja. Garam sih sebenarnya dari pas pertama kasih air ya. Oh, pas pertama isi air langsung masukin garam aja. Ini kan pH-nya udah stabil tuh. Stabil itu udah bagus. Obat-obatan perlu? Untuk karantina enggak sih? Enggak ya? Sakit baru. Mungkin obat anti stres gitu. Ada kalau mau anti stres tuh L-Bayu namanya. Oh, jadi L-Bayu boleh. Jadi biar ikan nggak stres gitu ya. L-Bayu boleh, kalau nggak obat biru. Gua ada obat biru kok. Nanti gua kasih tahu obatnya kayak gimana. Oke, siap. Sekoi. Terus supaya udah gitu ikan itu di akuarium nggak perlu kasih makan, Bro. Perlu kalau karantina. Oh, ini penting nih. Gini loh, Bro. Banyak yang bilang sama gua gini, "Bang, kalau ikan nggak dikasih makan nanti mati." Iya. Gua kan gini. Banyak. Oke lah, manusia nggak dikasih makan. Puasa aja kuat loh gitu kan. Ikan lebih kuat gue yakin gitu. Gini loh. Ikan ini sampai kurus, walaupun sampai kurus banget, sampai dia tulang aja gitu kan, kayak daging sedikit, dia nggak bakal mati, Bro. Ikan tuh nggak bakal mati kelaparan ya, tapi kalau ikan kekenyangan bisa mati. Itu maksud gua. Iya benar itu. Iya itu. Jangan sampai ikan kekenyangan, kasih makan biar cepat gede, nggak bisa kayak gitu. Benar, ini perlu dicatat ya teman-teman. Nggak ada ikan mati kelaparan. Ikan koi khususnya ya, ikan koi itu nggak ada mati karena kelaparan. Yang ada ikan koi mati karena kebanyakan makan. Amonia itu yang bikin ini. Ya kan. Jadi, dia punya apa ya, tubuh yang nggak terlalu ini juga. Terlemak semua kali ya. Tapi benar, sekarang gini di Jepang sendiri kalau musim dingin itu sekitar berapa bulan itu ya? Itu ikan nggak makan. Jadi kalau dingin, salju itu ikan itu cenderung nggak makan memang. Jadi ya selama beberapa bulan itu ikan itu puasa di Jepangnya sendiri ya. Kalau di alamnya maksudnya kan, kalau di Jepang itu kan kebanyakan kalau pembesaran di medpon namanya ya, jadi kolam lumpur gitu. Ini kalau musim dingin ya dia nggak makan gitu. Terus jadi makan yang ada di sana aja, mungkin udah disiapkan. Jadi udah disiapkan pengganti pelet biasanya. Pengganti pelet itu disiapkan yang menumbuh cacing biasanya. Nggak ngerti ya? Alami lah ya. Tapi ada di sana sih. Terus Bro gimana? Habis jangan kasih makan nih kan?
Udah sekitar seminggu, sekarang gue seminggu ya. Seminggu karantinanya ya? Seminggu. Karena gini, ya lu lebih lama lebih bagus sih kata gue. Seminggu 2 minggu nggak masalah. Tapi kalau mau 3 hari, kalau memang ikannya udah stabil, nggak muyung, ikannya gerak terus, bukan gerak yang cepet-cepet nabrak-nabrak ya bukan ya, tapi yang geraknya bagus. Yang iya geraknya. Kalau gerabak-gerabak berarti masih stres tuh ikannya. Benar. Seminggu nih lu coba kasih makan sedikit aja, kasih makan sekitar sekepel segini, kasih makan. Mau nggak dia makan di akuarium? Kalau dia mau makan udah aman insya Allah. Bisa juga bawa ke kolam gitu. Tapi jangan pas kasih makan langsung bawa kolam, jangan. Iya. Tunggu nanti sore, kalau ngasih makannya pagi, sore baru kita kasih karena dia posisinya lagi keadaan baru dicampur ke kolam. Karena gini, treatment yang tidak tepat ketika kita membeli ikan baru itu akan merusak ekosistem satu kolam. Iya benar. Iya. Benar. Makanya harus hati-hati. Kalau semuanya baru, misalnya kolam baru, ikan baru, ya oke lah ya. Tapi kalau di dalam kolam kita udah ada ikannya, ya harus hati-hati tuh masukin ikan, jangan sembarangan. Paling apa itu aja kali ya bro ya caranya. Jadi karantinanya pakai aerator, filtrasi jalan, pakai garam, ikan dimasukin seminggu, jangan dikasih makan, udah biarin aja. Nah itu baru dah ya, udah siap masuk kolam berarti ya. Kalau mau pakai filterisasi ya untuk akuarium atau karantina ikan lah. Itu jangan air yang ngegerujuk, paham nggak? Ngegerujuk itu jangan air yang kayak air terjun gitu, jangan. Jadi harus airnya yang cukup. Air tuh apa ya? Yang penting ada sirkulasi lah ya. Pralon masuk aja ke dalam ke air nggak apa-apa. Jadi dia tumbuhnya buih-buih gitu loh. Itu yang kayak gitu. Jangan sampai si ikan itu stres karena air, itu bisa jadi loh. Itu bisa pengaruh loh. Iya. Stres air bisa, ikan bisa karena gerojokan yang terlalu. Itu. Iya, paham. Terus ini masalah penyakit nih bro. Kan penyakit ikan ini kan udah mulai, ini kan gini, perpindahan antara musim panas ke musim hujan itu rawan banget ini di kolam itu. Nah itu penyakit apa aja sih yang sering nyerang ikan koi? Penyakitnya banyak sih, penyakit Aeromonas biasanya. Itu Aeromonas sering ya? Aeromonas itu sangat ditakuti oleh teman-teman kita nih. Aeromonas tuh kayak gimana sih penyakitnya bro? Dia tuh kayak sisik busuk. Lo kan kalau jadi busuk sisiknya ya, luka ya berarti ya? Sisik busuk, dia nanti kalau dia kelamaan ditaruh di kolam bisa nyebar ke teman yang lain, teman-teman ikan yang lain. Kalau enggak dia bisa jadi ke insangnya itu putih, jadi udah hancur. Kalau udah masuk ke insang, udah susah ini. Semuanya bilang susah, teman-teman semua pasti bilang susah. Tapi kalau untuk masih di kulit di sini ketahuan sama kita angkat karantina. Nah baru di sini kita pakai heater. Oh, ini fungsinya heater dipakai kalau ada penyakitnya tadi itu. Itu obatnya apa bro kalau Aeromonas itu bro? Kalau Aeromonas gue biasanya pakai biotik. Tapi biotik yang merah ya. Biotik itu ini merek ya? Promosi nih ya, tapi gue ngasih tau nih ya. Biotik tolong di endorse ya. Kita udah ini ya. Biotik tuh yang warna merah. Antibiotik lah ya mungkin ya. Biotik kan mereknya. Biotik mereknya, tapi antibiotik ya beda lah. Antibiotik ya mungkin. Tapi kalau biotik kan ada anti stresnya juga gitu-gitu. Ya sebenarnya tiap merek ada keunggulan masing-masing sih. Cuman berarti nanti pakai biotik lah intinya. Kalau gue sih ya untuk lokal sih pakai biotik. Karena satu murah, kedua juga ampuh kok gitu. Terus habis itu kalau ikannya ada kutu, ada jamur itu pakai dimilin. Wah, merek lagi nih. Tapi dimilin dulu merek. Aduh, naik lagi ya. Nggak apa-apa. Ntar siapa tahu dimilin ngasih bonus ke kita. Bonus. Amin. Terus pakai dimilin, kalau kutu dimilin. Kalau Aeromonas itu cukup biotik aja. Saya pakai biotik. Nah, kalau kena dua-duanya gimana tuh? Misalnya kena habis kena kutu, kena Aeromonas, jamur. Nah, itu cara ngobatinnya apa langsung dicampur semua obat-obatannya? Saran gue lebih baik si biotik dulu main. Nyembuhin si luka dulu. Oh. Gitu. Karena kalau misalnya kita pakai dua-duanya juga kan kandungannya juga udah berbeda. Udah ini. Jadi sembuhin dulu salah satunya. Kalau udah sembuh salah satunya, baru satunya lagi. Baru itu. Sebenarnya sih kalau kutu sih kita angkat, kita satu-satu bisa.
jamur kita sobek sedikit. Kita kan jamur jarum ya. Yang sampai jamur paku namanya kalau di sini. Sampai ke apa namanya ke daging. Itu kalau kita tarik kayak ada suara apa gitu, kayak kita mencet sesuatu gitu. Itu kayak gitu. Berarti pengobatannya gitu ya. Itu apa tadi pengobatannya? Kalau Aeromonas? Itu biotik. Kalau untuk Aeromonas. Jadi airnya udah siap dulu nih, siap dulu air ya kan, di akuarium, air siap, aeratornya udah siap, heaternya udah nyala, baru kasih biotik. Ikan masukin. Nah, itu prosesnya seminggu loh biasanya ya. Kalau teman-teman ini seminggu 8, 9, 10 hari lah biasanya. Nah, itu setiap hari harus ganti air. Oh, itu tiap hari ganti air? Ganti air. Oke. Ganti air itu 50% ya. 50%? Ganti air. Masukin lagi 50%? Nanti tahulah kenapa saya suruh ganti air, pasti tahu nanti. Karena di situ posisinya ikan tuh mengeluarkan semuanya gitu, mengeluarkan lendir-lendirnya dikeluarin ibaratnya. Gitu. Kalau diobatin itu, kalau kita diobatin itu keringetnya dikeluarin semua. Itu keluarin, nanti sirup lagi, tambah air baru lagi, kasih biotik lagi. Kita sesuai takaran aja gitu kan. Sampai bener-bener dia warna kuning kan, dia warna kuning. Kuning airnya kan, dah. Besoknya lagi sama lagi, kayak gitu aja sampai bener-bener dia sembuh. Sampai sembuh. Aduh, ngopi dulu nih. Ngopi, Bro. Itulah. Kalau yang mau tahu semua. Sebenarnya sih enak itu semuanya langsung dipraktekin. Gitu, Bro. Nanti kalau ada kasus kita praktekin. Kalau sekarang nggak ada kasus nih, sehat-sehat semua nih ikan di sini. Sehat semua, jadi nggak ada kasus. Sekarang kalau ikan mau disakitin gimana caranya? Besok. Kan nanti besok ngirim ke Felix tuh, Felix Fish Farm. Oh iya benar ya kan? Besok kita bikin video di sana cara ikan baru datang. Jadi Bro Bayu ini itu salah satu suppliernya Felix Fish Farm yang ada di Sumarekon. Nah, itu orang Tangerang tuh harus beli di sana tuh. Ada cupang, ada banyak di sana. Tapi sih, Bro. Koi cakep semua. Jadi kalau teman-teman nggak sempat kesini yang Deta Tangerang di sana Felix Fish Farm sama aja, dia juga ikan dia juga sama. Mungkin yang jualnya beda nanti. Yang jualnya beda doang. yang beda yang jualannya. Misalnya kalau semua saya juga kalau misalnya ngambil banyak semua harga-harga ya standar. Ya ini kalau harga itu range-nya dari berapa sih, Bro? Bro? Yang size berapa nih? Mau size berapa, grade apa gitu. Oh iya ya. Jadi itu misalnya gini deh, kita ambil yang termurahnya. Termurahnya itu berapa? Gua kemarin ngejual ini mau per ekor apa gimana nih? Per ekor aja. Kan teman-teman paling per ekor. Nanti kalau mau partaian atau apaan ya langsung aja. Ntar kan di sini gue kasih nomornya. Itu kalau per ekor, kalau misalnya mau ngambil 5 atau 10 ekor gitu kan, size-nya size kecil, itu yang paling murah ya. Biasanya 10 ekor ukuran 15 cm itu kena 100.000 gitu. 10 ekor. 10 ekor ya per paket lah ya. Enggak 15 cm sih, di bawah 15 cm biasanya. Yang kecil itu ukuran 12, 13, 14. Range-nya lah ya, range-nya. Kalau untuk 15, 16, 17, 18 up itu udah kena 20 ribuan. Tapi memang itu kita pakai yang kualitasnya ya yang biasa. Kalau yang grade A beda lagi harganya. Beda lagi. Nanti kita ini niatnya mau nyortin grade A nih. Nanti gue pengen nyortinin grade A buat subscriber gue. Makanya subscribe biar lu dapet ikan tar. Suruh subscribe YouTube tar. Iya, subscribe. Oh iya, lu punya YouTube ya? Ada. Nih. Bang Bayu punya YouTube nih, apa YouTube-nya? YouTube-nya tuh Yuzi Pamkoi. Yuzi Pamkoi. Ntar gue capture di sini. ZZY. Pamkoi, cuman videonya baru sedikit, Bro. Ya nggak apa-apa. Nggak ini loh, nggak waktunya kan. Waktunya gua kan. Gua aja bikin video ini 2 bulan yang lalu baru upload lagi nih. Gua udah 2 bulan nggak upload video gitu. Nggak sempet. Udah lama. Pas kesini ya, gua bikin video lagi ya. Memang nggak sempet sih, memang. Dulu pernah kesini ya, gitu ya? Dulu, iya gua pernah kesini nyari ikan. Nah, sekarang gua kesini lagi. Nah, udah cakep nih. Ntar gue mau nyortir ikan di sini. Ntar video ini ntar gue selipin pas gue nyortir ikan ntar nih. Terus apalagi ya gue pengen tanyain. Paling itu dulu. Ntar kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman tulis di komentar.
Nah, nanti gua akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Bayu ntar tentang ikan koi. Nah, sekarang gue pengen milihin, nyortirin ikan buat subscriber. Gitu, oke. Siap. Kita langsung Ikannya di akuarium, Bro. nggak apa-apa kan, Apa ya? nggak masalah di mana aja. Gue yang lagi penting karantina sih kan. oh di karantina ya. Kalau karantina Di akuarium biasanya lo. akuarium. Emang gue ada akuarium sih biasanya. Gak apa-apa, gue pengen yang tadi itu, gue udah ngeliat ukurannya tuh sekitar 15 sentian. Gue ngeliat di situ, emang masih di karantina, cuman ikannya cakep-cakep banget. Gue maunya yang itu, nggak mau yang lain. Itu aja lah gitu. Tapi nanti gue pasti kasih tau lah kolam-kolam kayak gimana. Makanya ntar subscribe, ntar gue bakal sering-sering main ke sini, ntar aja. Insyaallah. Mau ke sana, Bay? Ayo. Kita sortir. Sama ntar mau liat empang, mau liat nggak? Boleh lihat empang. Nanti gue gedein di sana. Ikan-ikan gue gedein di sana untuk Oh, tempat pembesarannya ya. Smartphone, iya, smartphone gue di Boleh, sana. ntar kita ke sana. Nanti kita ke sana sambil lihat yang mancing, di sana. Oh, iya. Nyortir dulu dah. Yuk. Iya betul. Kita akan sortir. Ini salah satu tempat karantinanya ya, Bay? Ya, ini kalau di sini udah bisa karantina untuk ikan datang sama ikan sakit berpisah. Jangan kita samain. Kalau di sini ya, kalau di rumah sih nggak masalah karena kan ikan nggak setiap minggu ya nggak masuk. Nggak. Ini kan kalau di sini kan setiap minggu masuk keluar gitu kan. Oke, Bay. Gue pilihin 5 ekor, Bay. Sendiri deh. Gue yang milih nih. Iya. Gimana? Saya kasih tahu ini gimana, ini kekurangannya gimana. Ntar gue mau ini sendiri. Ya. Gue pengen tahu nih kemampuan milih ikan koi gue kayak gimana. Lu sebelah situ, Bay. Nah. Nah, gue ini dulu. Ini ikan baru datang ya, Bay? Sekitar berapa hari nih? 3 hari lalu. 2 hari ya? 2 hari? Waktu Jumat tuh 3 hari berarti ini ya. Wow, tuh kan. Ini grade A ya? Ini ada A, ada B. Oh, grade A, Jadi grade kalau B. lu bisa milihnya, masih ada grade. Nah, itu lo pasti bisa lah. Gue mau melatih kemampuan gua memilih ikan koi. Ya. Cukup areanya segini aja ya? Weh, ini lagi dibangun lagi no, tempat kolam-kolam koinya di sebelah sana no, dibangun. Sana empangnya, di sini juga tempat koinya. Ini bedakan empang ya, Bay? Sini. Empang, Memang buat pembesaran juga ya. Ini. Nah, ini ikannya nih udah di bawah. Tadi gua udah ada merhatiin satu kohaku yang cakep banget nih, Bay. Mana Ini coba? ukuran 10 sentian kali ya? Apa 13 senti ya? 12 sentian. Gua mah nggak usah megang udah langsung ketemu, Bay. Ini cakep banget, Bay. Itu jenis apa, Bro? Ini kohaku ya? Kohaku. Kohaku dong. Kohaku. Nih, Bay. Menurut lu gimana? Bener nggak? Bener banget. Waduh, ini kenapa? Nah, ini, Bro. Ini yang begini. Gue biasanya kalau yang ini kan grade A. Grade A itu biasanya gue jual itu sekitar ukuran segini ya. Itu 50 ribuan. Tapi kualitasnya terjamin sampai besar. Iya. Tapi ini udah cakep banget. Nah, Bro, sekarang tipsnya gimana, Bro? Milih ikan koi, Bro. Coba dari ente gimana sih? Tips memilih ikan koi buat pemula. Sebenarnya sama semuanya ikan. Kalau misalnya milih ikan itu kitanya apa ya? Harus sekatan juga sih sebenarnya. Harus tahu ikan yang bakal kita ambil itu kayak gimana. Jadi ibaratnya kita harus tentuin dulu. Lu pengen ikan apa gitu ya? Sukanya ikan apa gitu. Sukanya ikan apa? Misalnya rata-rata kan kalau pemula itu kebanyakan yang 3 warna ya. Kohaku, apa namanya? Soa, tangke. Di sini banyak loh jenisnya loh. Di sini ada cago ini. Ada beko. Kemewahan si ikan cago. Oh, ini cago ini. Gini nih.
Ginrin tuh ada bling-blingnya gitu ya, Bro. Cek ini banyak yang bilang kalau ini Benigoy. Benigoy. Kalau saya bilangnya Beni Karasi. Karena dia peranakan dari Karasi. Nih. Nah, ciri-ciri ikan koi yang cakep kayak gimana sih, Bro? Dari misalnya dari badan atau dari kepala atau dari Bukan nih, cakep ya. kalau gini nih, kalau ente itu kalau milih koi itu dari polanya dulu, warnanya apa dari badan Paling dulu? pertama sih pola ya, Bro ya. Pola ya. Pola, terus warnanya sama badannya biasanya. Tapi tetap pola dulu ya, patokan pertama dulu. Gue suka badan ada di sini Doitsu. Itu badannya bagus banget. Mana ya? Doitsu nih, teman-teman, Doitsu itu adalah ikan yang tidak bersisik. Bener. Itu Doitsu namanya. Nih kayak gini nih Doitsu Nah, nih. Ini nggak ada sisiknya nih. Tuh. Lihat badannya. Ntar usap kena air. Nah, mana, Bro? Ini badannya. Ini dia. Dia Ini badannya bagus. Ini nggak gua kasih makan loh. Hmm. Tapi dia badannya sudah fix gitu besar. Hmm. Ini calon jumbo ini. Calon jumbo. Ciri-cirinya calon jumbo itu dari mana, Bro? Lompatnya. Nah, calon jumbo nih. Dia dari pangkalnya besar, pangkal ekornya. Pangkal ekornya. Nah, Ini ya, Bro ya. Oh, jadi ini ada tebel lah ya, tebel ya ini ya. tebel. Oke. Terus di sini ada apa ya? Kayak semacam munduk gitu loh. Munduk. Oh, di sininya. Udah mulai munduk ya. Kalau kita Jadi- bisa lihat ada munduknya tuh. Iya. Terus sama ini badannya nih. Dia kalau tulangannya besar, dia badannya tuh besar tuh, Bro. Beda halnya sama, bentar saya cek dulu. Lihat perbedaannya. Oke lah, kita bedain sama ini ya, Oh. Ini kan lebih kepanjang kan. Panjang ya. Kalau ini kan lebih sebulnya lebih besar tuh. Ini sih kayak Tebel gitu. ya? Dia lebih tebel. Ah. Terus dia lebih panjang. Ini kalau ini susah ya, gedenya lama ya. Kalau kayak gini Sebenarnya sama aja, cuman mungkin besarnya lebih tuh lambat panjang mungkin ya. sih. Lebih memanjang. Lebih memanjang. Jadi kalau body itu nggak proporsional lah ya, Nah. kurang bagus. Tapi kalau pola udah lumayan gitu. Ini Shiro ya, Shiro. Ya, Shiro, ini bekonya, ini bisa buat beko. show. Nih teman-teman, kalau yang nggak tahu antara beko sama Shiro, kalau beko itu hampir sama, hitam putih. Kalau beko dia hitamnya dari belakang kepala ke bawah. Dia nggak ini sih ya, nggak, kalau Shiro itu seperti petir. Kalau Lihat, Shiro hitamnya petir. kalau Shiro rata-rata dari ke bawah, sampai bawah ya ininya ya. Apanya? Sisiknya sampai bawah terus kayak petir. Swing, apa namanya? Ke bawah-bawah gitu. Kalau beko nggak. Nah, ini layak show nih yang ini. Yang beko ini layak show. Ini. Cakep. Ini layak show. Beko. Dia mau milih nggak? Milih dong, tadi mana nih kok aku gua tadi? Ini. Nah, gua angkat dulu yang ini. Ini nggak apa-apa dah bekonya. Buat show ya. Beko nih cakep nih beko. Ini sangke. Nih. Ini sangke polanya cukup oke. Jadi bro gini bro, gua kalau milih sangke atau soa, gua tuh selalu pattern apa namanya pola utamanya itu gua ngambil kohaku dulu. Kok merahnya, kalau merahnya cakep, loncat. Kalau merahnya kohakunya bagus, gue tinggal milih pola hitamnya, suminya. Itu udah cakep nih. Menurut gue sih, Begitu ya. metode gue kayak gitu. Nih kayak gini nih. Ini kan. Yang ini. Kalau dia merahnya pokat gitu ya. Dan hitamnya tuh dia agak banyakan lah ya, agak di sini, total di sini, itu udah super banget kalau saya. Ini sih hitamnya masih ada nih, masih keluar ada, nih, bakal keluar. Kategori namanya. Ini apa sih namanya? Kalau koi itu kan mutasi warna ya, Bro. Jadi hitamnya masih keluar, masih bakal keluar. Ya, namanya kalau yang belum keluar itu kategori. Kategori. Sangke, kohaku, beko. Nah, nih bro, sironya, usurinya. Usuri. Wih, badannya cakep banget ini. Badannya bro, Calon gila. lihat tuh, pangkal bodi cukup gede banget kan? Bodinya. Ini calon gede ini. Ini udah putihnya udah nggak udah ketutup.
Hitamnya juga udah sampai Ini kalau bawah. nggak salah ini tembus ke bawah deh kayaknya nih. Bawah itu hitamnya, Bro. Tembus ke Cakep bawah deh nih. kayaknya. Tuh. Kuning Widih. semua. Oh, ini calon kuning semua ini, merah semua tuh. Coba sedikit dong kan. Mewah udah. Cakep ini. Ini bodinya gue naksir, bodinya bagus banget nih bodinya, Bro. Kenapa ya? Bagus. Ini bro yang gue bilang tadi harganya 10 ribuan, 15 ribuan itu yang masih grade B. Yang BB ya. Contohnya kayak gini nih. Ini masih grade B nih. Siro soa gini masih grade B. Nih. Pokoknya kalau pengen ini ya kesini aja lah ya. Kalau saran gue gini, kalau mau beli datang aja langsung. Milih Lu sendiri ya. terserah pilih. Masih grade B, grade A. Jadi bisa ngebedain dan bisa belajar juga di sini. Boleh, cakep. Ini gue satu lagi nih. Ya, gue pengennya soa nih satu lagi, belum dapet nih soanya gue. Soalnya masih ini bro, masih kalau Soalnya soa itu susah bro. cukup. Soa itu masih bisa berubah dia. Ini juga sangke. Ini Doitsu. Cagoy belum ya, Bro ya? Oh iya. Kasih bro. cagoy satu nih. banyak kok ini. Cagoy satu nih. Cagoynya gue yang pengennya yang Ginrin tuh ya. Mana ya? Nah, ini dia nih, benar betul. Lihat. Ini cakep ya. Ih, mewah. Wah, tuh cagoynya nih. Cagoy itu ikan pengendali kolam. Penjinak. Jadi cagoy itu ya dia apa sih? Wah, ini bentar hitamnya cakep nih, Bro. Ini gini bro, kemarin tuh udah keluar hitam. Nanti gua kasih fotonya deh. Ini udah keluar hitamnya ini. Kemarin udah keluar hitamnya. Cuman karena dia gua taruh di kolam dan pH-nya itu naik kemarin 8, berapa, jadi dia hilang. Karena gennya nggak kuat, dia gennya dari Kokusangke soalnya. Ih, cakep nih. Ini bagus nih, ini Calon. ini hitamnya nih bakal banyak ini. Temen-temen mereka nggak tahu. Kayaknya ikannya ikan jelek nih. Belum. Dikit lagi. Kalau udah hitamnya keluar semua. Nah, ini beko apa? Anu nih, Shiro. Beko ya? Belum terang aja sih itunya. Ih, cakep nih. Ini Doitsu nih, teman-teman kalau belum tahu Doitsu ini nggak ada sisiknya. Ini kalau teman-teman pegang, ini tuh halus, langsung kulit, nggak ada sisiknya. Warnanya cakep banget. Nih bro, yang grade A tuh kayak gini. Ya ini tuh ada. Ini Ini juga nih. ini kok aku apa Aigoromo? Ini apa aku ya? Aigoromo, karena ada hitamnya tuh. Mana hitamnya, Bro? Nah, di atas tuh. Oh, ini ya titik-titik hitam. Nah, Jadi ini berubah. Ini yang Kalau kecil nggak gua hampir tahu mirip nih. dia. Kecil hampir mirip dia. Makanya harus banyak belajar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman gimana sih ikan koi yang bagus? Ya butuh proses. Semuanya Harus butuh proses. Harus iya, nggak bisa langsung bisa. Itu semuanya butuh proses. Nanti lama-lama akan tahu sendiri gimana ikan yang bagusnya kayak gimana gitu-gitu. Nah, gue udah dapat 5 ekor. Jujur ini bagus loh ikan. Mewah ini. Oh, cakep ini, cakep. Apalagi ini sama ini bisa naik show nih. Show nih. Keeping nanti nih kita nih. Ini tetap ya, gua karantina juga ya ini ya, tetap ya. Tetap dong, penting itu. Pokoknya kalau gua ikan karantina, penting karantina. habis itu ini gua bagiin ke subscriber gua ntar. Enggak, ini yang 3 buat subscriber, ntar yang 2 buat subscriber gua. Yang 3 udah pesenan soalnya gua. Oh, gitu? Bye ya. Nih bro, kategori Shiro Utsuri. Ini Ini ya. masih belum muncul nih hitam-hitamnya nih. Ini kan banyak tuh yang belum pada titik nih. Ini belum muncul. Kan beda kan Shiro ini. Ini Iya, kan udah iya, muncul semua kan. Hitamnya tuh sudah ngeplak semua gitu kan. Kalau ini kan hitamnya tuh masih ada titik-titik gitu. Tapi ini bakal keluar nanti. Ini dia. Ini semua peranakan F1 sini. F1 semua ya? F1 semua. Tapi ini ya ini banyak kan grade B-nya. Grade B. Karena kemarin kita baru kebagian yang grade B. Teman-teman Blitar bilang baru soalnya lagi susah ikan. Ntar kalau ada datang grade A, gua kesini lagi, Bay. Gua mau nyerok lagi.
Kalau ada ikan datang, gue pasti langsung ke sini, Bay. Gua Serok yang banyak. nyerok, gue pasti nyerok. Udah sih, ini aja sih kayaknya. Tapi di dalam ada ini lagi nggak sih? Ada Tadi gue Bini ngeliat Boy. tadi kayaknya. Wah, kalau diturutin mah semuanya gue angkut ini. Kalau diturutin mah semuanya gue angkut. Udah, ini cakep-cakep banget lagi semuanya. Ya lumayan lah untuk sekelas grade B ya. Ini grade B udah bagus, Bay. Ini, Bay. Ini ada grade B-nya. Udah, Bay. Ini udah cukup. Lu kapan kirim ke Felix Fish Farm? Nunggu bosnya, bos Iwan ini. Oh iya, Bos Pak Iwan Iwan. udah- Pak Iwan. Buruan datang dari Surabaya, Pak Iwan. Kalau datang gue ke sana. Sebenarnya sih bukan apa-apa sih, gue seneng aja ngobrol sama dia. Orangnya enak banget. Kuku, gue kan sama Pak Iwan tuh dari Kuku. Ini temen gue, jujur aja. Ya alhamdulillah sih, kalau kita yang banyak sama orang, pasti orang pun Iyalah, pasti respect Bay. sama kita. Yang penting kita aja juga nggak ngejahatin orang, nggak memanfaatkan orang gitu. Yo, ini Bayu ini salah satu supplier ikan koi di, bukan salah satu ya, satu-satunya. Satu-satunya suppliernya di Felix Fish Farm, Bayu ini. Makanya kalau teman-teman di daerah Tangerang, boleh ntar mampir ke sana. Mampir sana ya. Udah, Bay, ini, Bay. Siap. Cakep, Bay. Ntar gue mau bikin giveaway ke subscriber nih, ntar nih. Cakep nih. Ntar gue mau bikin giveaway, makanya subscribe lah, banyakin. Kalau gua yang dapat gimana ntar? Kagak lu. Balikin lagi. kan lu sponsornya ntar. Lu sponsornya, Bay. Ini gua nggak bisa satu-satu ya. Jadi gua langsung sekaligus. Udah, balikin dulu. Kalau temen-temen bilangnya ini, kasar banget gitu kan. Soalnya kalau satu-satu kan Lama juga. Nggak apa-apa, memang begitu kan. Tapi kan nggak Ya, jauh. cakep. Kita kan nggak lempar-lempar gitu. Ini dapat. Gua yang ininya apa namanya? Ya itu keluarin aja. Usuri ya ini ya? Usuri satu aja tuh. Satu aja nih. Gua yang hitam aja nih. Yang bodinya cakep. Ini cakep banget nih bodinya nih. Asli nih. Ini bakal gede nih. Bakal gede nih, Bay. Ini buset, pangkal ekornya tebel banget. Sama kohaku nih. Nih andalan gua nih. Gua keeping, ini gua keeping sendiri nih ntar nih. Satu, gua keeping sendiri. Nah, teman-teman, ini udah gue udah nyerok, dan tadi udah dapet tips juga dari Bang Bayu gimana cara milih ikan koi yang bener, yang bagus ya. Nah, Siap. gue udah dapet Cicu 5 ada ekor. 5 5 ekor ikan koi super versi gua. Tapi gimana, bagus ya, Pak? Super. Pilihan gue cakep ya? Bagus. Wah, berarti nggak sia-sia gue belajar di sini. Mungkin itu dulu. Nanti teman-teman gini, komen di bawah. Gue harus bahas apa sih sama Bayu? Gue bakal sering-sering sama Bayu karena Bayu itu supplier gue, supplier di Felix Fish Farm. Nanti teman-teman komen aja apa yang mau ditanyakan, komen di bawah. Nanti gue akan bahas sama Bayu. Oke? Sampai di sini video gua, nanti Jangan lupa jangan lupa follow Instagram. follow Instagramnya Yuzi Farm Koi, bener ya? Easy Farm Koi. Follow Instagramnya Yuzi Farm Koi buat dapat update-update-nya. Terus subscribe apa? YouTube lu? YouTube Yuzi apa? Yuzi Farm Koi juga. Nanti untuk di Instagram kita bakal ngadain lelang-lelang Instagramnya. Nah, Live ya. wah tuh di Instagram ada lelang-lelang. Nanti Di- teman-teman Di WA juga Follow ada kalau mau masuk WA oh ya, nomor WA-nya berapa, Wei? 0896 7098 2443. Oke, itu catat. Ntar semuanya gua taruh di deskripsi, makanya teman-teman ntar kalau mau semuanya, nomor WA, Instagram, YouTube, nanti di deskripsi gua tulis semua. Oke, sampai di sini video gua. Mudah-mudahan gua nanti bisa bikin video baru lagi sama Bayu. Siap. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.